Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elika Stella Ivayanti dengan NIM F1D22345. Saya dari Teknik Geologi Angkatan 2023 kelas B. Di video ini saya akan mereview atau mengulas kembali mengenai hasil lapangan ekskursi geologi struktur di daerah Kerinci, yang dimana pada ekskursi geologi struktur di daerah Kerinci ini ada 7 lokasi pengamatan kami. Nah, pada lokasi pengamatan yang pertama ini, kami menemukan batuan beku intrusi yang menerobos dua formasi, yaitu antara formasi Kumun dan Bandan, yang dimana pada singkapan ini terdapat patahan atau sesar, yaitu sesar mendatar. Nah, sesar mendatar ini terbentuk ketika dua blok batuan bergerak secara horizontal satu sama lain, yang dimana proses ini disebabkan oleh gaya gesekan yang membuat lempeng saling bergerak mendatar berlawanan arah. Nah, di singkapan ini kami menemukan batuan beku plutonik yang berwarna peres putih kehitaman dan warna lapuk abu kehitaman, yang mana nama batuannya adalah granodiorit. Selanjutnya, pada subset yang kedua, kami menemukan singkapan piroklastik. Piroklastik ini merupakan produk dari aktivitas gunung api. Pada singkapan ini juga kami mengamati adanya singkapan perlapisan batuan sedimen, sehingga kami melakukan pengukuran yang mana nantinya itu kami akan membuat profil. Nah, pada lapisan pertama yang kami dapatin adalah batu bereaksi. Kemudian pada lapisan kedua itu didapatkan jenis batuan piroklastik, yang mana itu adalah batu pasir tufaan dengan warna peres putih keabuan dan warna lapuk coklat kekuningan. Yang kemudian pada lapisan ketiga ini yang kami dapatin adalah aglomerat dengan batuan jenis piroklastik dengan mekanisme aliran lava. Kemudian pada lokasi ketiga ini dicirikan dengan keberadaan formasi kumun yang berumur Miosen tersingkap di daerah kota Madia Sungai Penuh, yang dimana formasi ini disusun oleh batu pasir, konglomerat bereaksi, tuk, dan sisipan charcoal atau arang kayu. Formasi pada daerah ini memiliki morfologi perbukitan struktural yang terdapat produk struktur sesar dan kekar. Pembentukan batuan metamorf merupakan proses yang terjadi akibat perubahan bentuk, komposisi, dan struktur batuan akibat pengaruh tekanan. Nah, batuan penyusun pada formasi ini yaitu jenis batuan metamorf seperti metafilit dan slate. Struktur pada lokasi ini terdapat pada bidang foliasi pada batuan metamorf. Kemudian struktur geologi terdapat pada lokasi ini seperti sesar atau patahan terjadi pada sisi bagian lipatan yang melengkung atau drag fault. Batuan metamorf pada lokasi ini itu adalah metafilit dan slate yang cenderung berasal dari batuan lempung shale. Selanjutnya pada lokasi pengamatan yang keempat, yang dimana pada lokasi pengamatan keempat ini memiliki formasi Bandan PEB, yang dimana formasi Bandan ini merupakan formasi tertua di kota Madia Sungai Penuh, yang merupakan produk vulkanik yang terbentuk pada tersier, yaitu berumur Eosen. Nah, pada lokasi pengamatan ini kami menemukan produk kekar melembar yang berasal dari hasil aktivitas vulkanik Gunung Tarasi. Kekar melembar adalah struktur geologi yang terjadi akibat pelapukan atau tekanan yang menyebabkan batuan pecah menjadi lembaran paralel. Pada lokasi pengamatan ini, kami menemukan kekar melembar dengan litologi batu basalt. Pelepasan tekanan ini menyebabkan batuan mengembang dan membentuk retakan paralel terhadap permukaan air. Nah, kemudian kami melakukan pendeskripsian. Pada batuan ini didapat jenis batuan metamorf dengan nama batuan basalt. Ganesa pada batu basalt ini terbentuk dari hasil pembekuan magma yang berkomposisi basah di permukaan atau dekat permukaan. Selanjutnya pada lokasi pengamatan yang kelima. Nah,
Di lokasi pengamatan kelima ini ditemukan singkapan yang membentuk teras, yang dimana dulunya adalah perbukitan yang telah terjadi longsor. Pada singkapan ini memiliki formasi NPGDS. Pada daerah ini ditemukan penyusun litologi batuan beku, yaitu batuan beku granit dengan resistensi batuan yang cukup kuat pada daerah lereng yang curam, sehingga dapat dilakukan geotek guna penanggulangan longsor. Nah, tipikal longsor yang dapat terjadi pada daerah ini berupa runtuhan batuan sehingga dilakukannya geotek pada daerah tersebut. Kemudian dilakukan pengamatan secara langsung, yaitu pendeskripsian batuan yang kami temukan itu adalah batuan beku plutonik yang bernama granit. Selanjutnya lokasi pengamatan yang keenam, yang dimana pada lokasi pengamatan ini memiliki formasi NPGDS. Nah, pada daerah ini kami menemukan batuan beku, yaitu batu granit yang telah mengalami alterasi. Selanjutnya pada lokasi pengamatan yang ketujuh atau lokasi pengamatan yang terakhir. Nah, pada lokasi pengamatan ini kami melakukan interpretasi geomorfologi dengan menggunakan data spesial. Nah, pada coupling yang satu secara umum terdapat dua bentuk struktural, yaitu berupa perbukitan struktural itu S1 dan perbukitan struktural 2. Nah, dari morfologi S1 ini memiliki perbukitan struktural dengan relief yang curam yang memiliki elevasi 1312 mdpl, yang terdapat pola pengalirannya itu adalah rektangular dengan bentuk lembah U. Morfostruktur aktif pada S1 ini dipengaruhi kontrol struktur sesar dan morfostruktur masif, memiliki resistensi batuan tinggi sampai sedang, serta morfodinamik yang terdapat yaitu tektonik dan erosi. Sedangkan pada S2 morfografinya yaitu perbukitan dengan relief yang curam. Elevasi pada S2 ini 10.000 mdpl dengan jenis pola pengaliran rektangular dengan bentuk lembah V, yang dimana morfostruktur aktif dipengaruhi oleh kontrol struktur sesar. Morfostruktur pasif memiliki resistensi batuan tinggi sampai sedang serta morfodinamik tektonik dan erosi. Sekian ulasan atau review hasil lapangan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.